Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya keadaan saudara lebih baik dan lebih baik lagi. Pada hari ini pasti keadaanmu lebih baik lagi. Amin. Saya harap hari ini menjadi hari yang penuh dengan mujizat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, kita belajar selama 2 hari ini tentang bagaimana Tuhan ingin memberkati negeri kita. Tuhan ingin memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan ingin pakai kita untuk menjadi berkat membangun negeri ini. Kita sudah belajar, yaitu dari apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy, salah satu presiden Amerika, yaitu jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepada kalian, tapi tanyakan apa yang bisa kalian berikan kepada negara. Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, supaya kita mensejahterakan negara kita, supaya kita berdoa untuk kesejahteraan negara kita, kota kita, Bapak Ibu. Karena selanjutnya di dalam Yeremia 29 ayat 7 itu berkata, karena kesejahteraannya akan juga menjadi kesejahteraanmu. Jadi kalau saudara ingin sejahtera, hal pertama yang saudara harus lakukan adalah mensejahterakan bangsa dan negara kita. Sejahterakan dulu kotamu, maka engkau yang berdiam di dalam kota ini akan menjadi sejahtera. Bagi saudara yang ada di kota Medan, sejahterakan kota Medan, maka engkau yang ada di kota Medan akan menjadi sejahtera. Berdoa bagi kota ini, maka engkau akan diberkati. Kota ini diberkati, engkau akan diberkati. Karena itu janji Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, mengajar kita. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa mensejahterakan kota saya ini? Saya punya apa? Dan kembali saya berkata kepada saudara, saya ingatkan, seperti seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia berkata, ini yang aku punya, pakailah ini menjadi berkat. Dan itulah yang diserahkan kepada Yesus. Serahkan kepada Yesus. Itulah yang menjadi kuncinya. Ketika roti dan ikan itu dibawa murid-murid kepada Yesus, Yesus mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan itu menjadi makanan yang cukup menjadi berkat bagi 5.000 orang. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia berjanji dalam firman-Nya. Dia katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yesus katakan, aku datang supaya engkau memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Engkau perlu pahami, engkau perlu ingat bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan jadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupa dengan Tuhan itu sendiri. Dan kemudian kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, apa yang dilakukan di situ, saya akan bacakan bagi saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hal pertama yang kau perlu tahu Bapak Ibu, bahwa sebelum Tuhan memberikan mandat kepadamu, sebelum Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepadamu, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah Dia memberkati manusia itu terlebih dahulu. Dia memberkati Adam dan Hawa, barulah dengan berkat itu kuasa otoritas yang telah Dia berikan kepada mereka, Dia katakan, pergi taklukkan semua itu, beranak cuculah, penuhi bumi dan taklukkan semuanya itu. Saudara, engkau perlu ingat, kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang mengasihi kita punya Bapa yang mencintai kita. Dia katakan, aku datang supaya engkau memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Coba engkau renungkan dan kau pelajari, buka
buku-buku dan cari tahu siapa orang-orang yang menemukan hal-hal yang luar biasa di muka bumi ini. Bagaimana listrik terjadi? Bagaimana ada telepon? Bagaimana ada semua pesawat terbang? Ada semua apa yang dibuat oleh manusia. Saudara, semua itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka mulai memahami mereka itu adalah orang yang diberkati. Mereka mulai mengetahui, terbuka rahasia kebenaran ini kepada mereka, bahwa mereka diberkati. Dan karena mereka diberkati, maka mereka punya kuasa, otoritas untuk menciptakan dan melakukan sesuatu seperti yang Tuhan lakukan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita, menyerupai gambar Tuhan kita. Kalau Dia adalah seorang pencipta, maka saudara juga adalah seorang pencipta. Dia ingin kau menjadi seperti Dia. Menjadi seperti Dia. Tetapi jangan lupa bahwa Dia Tuhan, engkau ciptaannya. Itulah perbedaannya. Lucifer lupa akan hal itu. Dia ingin menjadi serupa dengan Tuhan karena dia merasa dia penuh hikmat, punya pengetahuan sangat hebat, luar biasa, sehingga dia mau mengambil taktanya Tuhan. Dia dicampakkan saat itu juga. Kesombongan adalah awal kehancuran. Itu sebabnya kita perlu tetap menjaga hati kita untuk senantiasa rendah hati. Walaupun Tuhan menggambarkan kau segambar dan serupa dengan Dia, walaupun kau diciptakan begitu rupa dengan sempurna Dia ciptakan engkau, begitu baik Dia jadikan engkau, Dia berikan pengetahuan, Dia berikan hikmat, Dia berikan semua karunia kepada engkau. Ingat apa yang dikatakan Yohanes 10 tadi, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan kita menganggap kok kegagalan yang justru datang dalam kehidupan. Saudara perlu ingat, ketika engkau gagal bukan berarti engkau seorang loser atau seorang yang tidak berguna. Gagal hanya sesuatu yang berarti engkau belum berhasil. Kenapa engkau tidak terus mencoba? Kenapa engkau tidak terus berusaha untuk terus memperbaiki dan memperbaiki? Ingat, engkau adalah ciptaan yang sempurna, engkau adalah ciptaan yang tertinggi, engkau ciptaan yang luar biasa. Engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka banyak hal yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Ada begitu banyak kemampuan-kemampuan yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Ada begitu banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam dirimu. Dan Tuhan mau kau gunakan semuanya itu untuk mensejahterakan kota, untuk mensejahterakan bangsa, negara di mana engkau berada. Indonesia adalah tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan kita tahu dalam sejarah Indonesia ada begitu banyak pejuang-pejuang yang luar biasa ada di Indonesia. Pejuang-pejuang Kristen, pejuang-pejuang yang percaya kepada Yesus ada di Indonesia. Yang bersama dengan Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia, memajukan Indonesia, membangun di dalam sektor pendidikan, membangun di dalam segala kehidupan di muka bumi di Indonesia ini. Ada begitu banyak. Dan selanjutnya kepada kita orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, yang masih hidup saat ini, yang masih muda, tugas kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Bagaimana kita meninggikan nama Tuhan di atas bangsa ini, meninggikan nama Tuhan, membangun Indonesia ini, Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi Indonesia ini. Tuhan mau engkau menjadi berkat bagi Indonesia. Karena ketika engkau mulai membangun Indonesia, maka kesejahteraan Indonesia akan menjadi kesejahteraanmu. Menjadi kesejahteraanmu, itu yang perlu kau ingat.
Mari lakukan sesuatu. Mari bangun bangsa dan negara ini. Mari bangun lingkunganmu. Mungkin kau mulai dari Yerusalemmu di sekitarmu. Kemudian Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kau mulai kerjakan sesuatu. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Mungkin kau bisa mulai dengan menjadi orang tua asuh bagi satu anak. Membantu uang sekolah bagi satu orang anak, membantu biaya pendidikan untuk seorang anak. Dan kalau engkau punya kemampuan lebih, engkau tingkatkan menjadi 2 orang anak. Dan ketika Tuhan kasih kemampuan yang lebih, engkau tingkatkan jadi 3 orang anak. Mendukung mereka untuk memiliki pendidikan yang terbaik. Engkau bisa lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk memajukan negeri kita, untuk mensejahterakan negeri kita. Kita selalu berkata bagaimana, sudah sekian tahun kampung kami kok menjadi seperti ini, air aja nggak punya. Apa yang kau kerjakan selama sekian tahun ini? Kenapa kau tidak belajar bagaimana caranya mengubah air laut? Kalau kampungmu di pinggir laut, mengubah air laut menjadi air tawar. Atau bagaimana caranya mengubah air yang kotor menjadi air yang bersih? Kenapa engkau tidak temukan sesuatu untuk engkau kerjakan? Banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini daripada mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Ingat, Tuhan sudah investasikan banyak hal di dalam dirimu. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan talenta kepada kita. Ada satu orang yang diberikan 5 orang talenta. Ada satu orang lagi yang diberikan 2 talenta. Dan ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian Tuhan itu pergi ke negeri yang jauh. Dan kemudian mereka yang sudah diberikan talenta tadi diminta untuk mengerjakan talenta. Yang 5 talenta mengerjakan 5 talentanya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta mengerjakan talentanya juga dengan sungguh-sungguh, akhirnya menjadi 4 talenta. Tetapi yang 1 talenta ini berpikir, wah enak-enak saja tuanku ini. Dia mau menerima keuntungan tanpa bekerja, masakan dia suruh aku untuk mengerjakannya. Sehingga dia kuburkan talenta itu. Dia kuburkan talenta itu. Dan ketika Tuhan itu datang, dia mempertanyakan, dia minta pertanggungjawaban dengan talenta-talenta yang sudah diberikan kepada mereka. Apa yang sudah kau gunakan dengan talenta-talentamu? Ketika Tuhan itu datang, dia akan juga bertanya kepada kita, apa yang sudah kau gunakan dengan talenta-talenta yang kuberikan kepadamu? Ada orang-orang yang Tuhan berikan, dan mungkin di antara saudara, ada yang Tuhan berikan dengan begitu banyak talenta-talenta yang luar biasa di dalam dirimu. Kau punya IQ yang baik, punya kemampuan-kemampuan yang baik. Apa yang sudah kau lakukan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu? Apa yang sudah kau lakukan? Ada yang mungkin talentanya cuma 2, tetapi bagaimana engkau maksimalkan yang 2 itu untuk menjadi berkat? Jangan kita menjadi orang yang diberikan 1 talenta itu dan berkata, aku ini tidak berguna. Kemudian kita kuburkan 1 talenta itu. Yang ada hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Oleh karena dosa bersungut-sungut, maka banyak di antara orang-orang Israel yang keluar dari Mesir tidak diizinkan sampai ke tanah Kanaan. Banyak orang tidak mendapatkan kemenangannya. Banyak orang tidak mendapatkan berkatnya. Karena mereka hanya tahu mengeluh, mengeluh, bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Jadi pada hari ini, renungkan firman Tuhan ini. Mari kuatkan hatimu, konsentrasi, fokus, mulai pikirkan untuk engkau menggunakan talenta-talentamu untuk mensejahterakan kotamu, untuk mensejahterakan bangsamu. Dalam perayaan ulang tahun yang ke-75 tahun ini, mari kita bangun Indonesia yang lebih baik. Maka keadaanmu juga akan lebih baik. Indonesia baik, engkau juga menjadi baik. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, mungkin mereka bertanya, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan supaya Indonesia menjadi lebih baik? Tolong mereka untuk mengingat
semua hal yang sudah Engkau investasikan dalam diri mereka. Tolong mereka untuk menyadari hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam diri mereka. Dan maju dengan kemenangan-kemenangan di dalam hidup mereka. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Karena Engkau katakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Biarlah setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini mendapatkan kelimpahan dari surga. Aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat, stay safe, God bless you. Shalom.